Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti dari Prodi Ekonomi Syariah D dengan nomor induk mahasiswa 22S1 PAI 0052. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah filsafat zaman abad pertengahan dan modern dengan dosen pengampu Dr. Ivan Ahmad Gufron, MPhil. Selamat menyaksikan. Sejarah filsafat abad pertengahan. Abad pertengahan dimulai kira-kira pada abad ke-5 sampai awal abad ke-17. Para sejarawan umumnya menentukan tahun 467, yakni masa berakhirnya kerajaan Romawi Barat yang berpusat di kota Roma dan munculnya kerajaan Romawi Timur yang letak di Konstantinopel. Periode abad pertengahan dibagi menjadi 4. Yang pertama, periode abad pertengahan. Abad pertengahan dibagi menjadi 2. Yang A, zaman paristik. Zaman paristik berasal dari kata pater, bentuk jamal dari Peter yang berarti bapak-bapak. Yang dimaksudkan adalah para bunjangan gereja dan tokoh-tokoh gereja yang sangat berperan sebagai peletak dasar intelektual kekristenan. Yang B, zaman skolastik dimulai sejak abad ke-9. Kalau tokoh masa palastik adalah pribadi-pribadi yang lewat tulisannya memberikan bentuk pada pemikiran filsafat dan teologi pada zamannya. Yang kedua, periode skolastik awal 800 sampai 120 ditandai oleh pembentukan metode yang lahir karena hubungan yang rapat antara agama dan filsafat. Yang ketiga, periode puncak perkembangan skolastik abad ke-13. Periode puncak perkembangan skolastik dipengaruhi oleh Aristoteles akibat kedatangan ahli filsafat Arab dan Yahudi. Yang keempat, periode skolastik lanjut atau akhir abad ke-14 sampai 15. Periode skolastik akhir abad ke-14 sampai 15 ditandai dengan pemikiran Islam yang berkembang ke arah nominalisme, ialah aliran yang berpendapat bahwa universalisme tidak memberikan petunjuk tentang aspek yang sama dan yang umum mengenai adanya sesuatu hal. Sejarah filsafat abad modern. Akhir abad ke-16, Eropa memasuki abad sangat menentukan dalam dunia perkembangan filsafat. Sejak Descartes, Spinoza, dan Leibniz mencoba untuk menyusun suatu sistem filsafat dengan dunia yang berpikir dalam pusatnya, yaitu sistem berpikir filsafat. Sejarah perkembangan filsafat abad modern yaitu ada 4. Yang pertama, perkembangan filsafat idealisme yang menyetarafkan realitas seluruhnya dengan roh atau rasio, menuai pesimisme dengan lahirnya positivisme. Terus yang kedua ada perkembangan filsafat fenomenologi. Pada pertengahan abad ke-20, ilmu pengetahuan positif berkembang pesat di Eropa dan Amerika. Salah satu metode krisis yang berkembang pada waktu itu yaitu munculnya filsafat fenomenologi sebagai sumber berpikir kritis. Yang ketiga, perkembangan filsafat pragmatisme. Di Amerika, salah satu aliran filsafat berkembang adalah aliran pragmatisme. Aliran ini mengajarkan bahwa yang benar adalah apa saja yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dan bermanfaat secara praktis. Yang keempat, perkembangan filsafat eksistensialisme. Kadangkala lahir tidak selamanya dalam keadaan normal, salah satunya adalah eksistensialisme. Lahirnya eksistensialisme berangkat dari suatu krisis kemanusiaan akibat Perang Dunia Pertama, terutama di Eropa Barat. Kesimpulan, zaman pertengahan ialah zaman di mana filsafat abad pertengahan dicirikan dengan adanya hubungan erat antara agama Kristen dan filsafat. Abad pertengahan memiliki sebutan lain yaitu abad ke-8, zaman skolastik atau masa patristik, yang semuanya menggambarkan corak pemikiran filsafat dan keilmuan yang dibentuk sesuai dengan perkembangan peradaban Kristen.
Kehadiran abad modern yang diawali oleh gerakan Renaissansi berusaha mengembalikan eksistensi kemanusiaan yang hilang oleh tidur panjang 1000 tahun lebih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.